Di dunia ini, berdasarkan opini gue, tidak ada yang lebih mengejar kesempurnaan dibandingin video-videonya fitness influencer. Buat lo semua yang nggak tahu siapa itu fitness influencer itu merupakan seorang content creator yang fokus kontennya adalah dengan membuat dan juga memotivasi orang-orang agar memiliki pola hidup yang sehat. Biasanya fitness influencer itu merupakan seseorang yang bekerja sebagai PT ya, personal trainer di gym, di tempat-tempat kesehatan dan segala macam gitu ya. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal ngasih tahu kalau semua alasan kenapa orang-orang pada akhirnya mencelupkan mukanya sendiri ke air es. Oke. Ada dia, ada mas-mas ini, bahkan ada yang dari Indonesia yang lu mungkin gak expect siapa orangnya. That's right, it's Sai Halilintar. Siapa yang memulai ini semua dan apakah ini benar-benar ada manfaatnya? Selamat datang di Ngopi, ngobrol bahasa Indonesia, dan pada kesempatan ini gue bakal kasih lihat kalau semua tentang seseorang yang bernama Aston Hale. Dialah yang memulai ini pertama kali. Dan kalau misalnya lu lihat di Instagramnya, dia udah punya 8,8 juta pengikut. Banyak banget orang yang emang pengen punya kehidupan daily seperti dia gitu ya. Dan kita bakal sama-sama lihat videonya kayak gimana. Karena buat gue sendiri yang waktu pertama kali ngeliat kayak damn, apakah semua fitness influencer kehidupannya kayak gini semua? Gila, ini dream life laki-laki gitu. Tapi dibalik kesempurnaan video-video daily routines ya, tersimpan sebuah hal yang anomali gitu. Yang kayak entah itu too good to be true gitu ya, atau ada beberapa hal-hal yang ngebuat orang-orang tuh kayak penasaran ini kenapa bisa dilakukan gitu dengan manusia normal, iya gak sih? Buat lo semua yang penasaran apa yang dimaksud dari gue tadi, biar kita sama-sama lihat dulu videonya seperti apa. Ini videonya Om Aston Hale gitu yang baru aja diupload gitu. Terus habis itu rame banget, akhirnya diomongin sama orang-orang. Bahkan di Twitter sendiri udah bisa sampai punya views 652 juta. Ini basically videonya berformat kayak dia gitu sedang melakukan aktivitas, terus habis diikuti dengan timestamp jam berapa aja dia melakukannya, anjay. Nah ini ketidaktahuan gue ya, jadi gue nggak tahu apakah maksud dari orang yang sebelum tidur itu harus nutupin mulutnya dulu gitu. Silakan kalau misalnya ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara lu semua yang udah ini kan sedang mencoba untuk hidup sehat dan juga hidup lebih bersih gitu kayak Mas Aston Hale ini. Oke. Sikat gigi jam 4 subuh ya. Anjay. Habis itu minum. Gua gak tahu apakah itu minum atau kumur-kumur ya. Anjay. Rumahnya di apartemen by the way. Langsung ya push up. Push upnya 13 menit. Bengongnya lebih lama. Terus habis itu baca buku jam 4:30. Anjay. Minum lagi karena stay hydrated bro. Stay hydrated, benar. That's right. Terus habis itu nonton video reaction. Man, you can see the abs. Nah dari sini nih orang-orang mempertanyakan why. Kenapa lu melakukan ini? Apakah benar-benar ada istilah di medis? Ada. Ternyata kalau misalnya gue cari tahu, ternyata yang kayak gini tuh namanya ice facial gitu ya. Dimana emang ada beberapa manfaat yang emang bisa dirasakan sama orang-orang yang menggunakan ini gitu ya. Terutama untuk lu semua yang emang punya tipe kulit yang pori-porinya tuh gede banget. Dengan mencelupkan muka lu ke es, enggaknya pori-pori itu ngerapet dikit. Ini udah bukan rahasia umum lagi gitu ya. Kalau misalnya emang pengen ngebersihin badan gitu, pakai serum dan segala macam, biasanya lu pakai air hangat dulu untuk kebuka pori-pori, terus habis itu lu perawatan, habis itu langsung ditutup lagi pakai air es. Tapi emang ada selang dan juga ada jedanya. Tapi balik lagi, gue bukan seorang dokter Richard Lee atau orang-orang yang ahli dalam kosmetik dan juga face treatment. Jadi kalau misalnya emang pengen tahu informasi yang lebih medikal lagi, bisa langsung cek video-video dari dokter-dokter ya, bukan gue. Gue cuma YouTuber doang. YouTube reaction. Oke, pakai celana jam 6 pagi. Oke, pakai baju, oke, jam 6 pagi. Nah, kalau misalkan lu tahu gitu ya, orang-orang Amerika dan orang-orang luar negeri pun rame banget ngomongin dia dari di jam 6 pagi. Kenapa? Karena buat orang-orang yang menggunakan sepatu tapi tidak menggunakan kaos kaki gitu, ini agak sedikit anomali gitu. Apalagi buat lu semua yang emang sering banget lari, rasanya tuh gak enak kalau misalnya lu pakai sepatu tapi gak pakai kaos kaki gitu. Tapi mungkin ini pilihannya Mas Hale gitu ya. Jadi ya udahlah, kita lihat dulu aja. Oke. Jam 6.18 keluar apartemen. Set langsung nge-gym jam 6:30. Pulang. Gue lupa dia ngapain. Gue udah lihat ini video 2 kali. Oh, ini
Berenang. Set. Oke, lo ngelihat keanehan nggak? Ini yang maksud gue tuh nggak bisa dilakuin sama banyak banget orang-orang normal. Buat lo semua yang nggak ngeh apa yang aneh dalam video ini, gue bakal rewind dikit gitu ya. Oke. Udah nggak belum? Belum? Oke, gua kasih lihat sekali lagi. Gue kasih lihat sekali lagi. Oke, mungkin sebagian ada yang tahu gitu ya, tapi belum semuanya masih nggak tahu, biar gue kasih lihat anomalinya apa. Lu bisa lihat dari timestampnya, dia loncat di jam 7.36. Terus dia mengudara sampai jam 7.40. Itu berarti dia terbang ini 4 menit anjir kayak gini. Dan ini yang pada akhirnya menjadi meme dan juga pembahasan orang-orang di Twitter gitu. Bahkan udah ada yang jadi meme, ada yang udah ngeparodiin gitu. Bro was in the air for 5 minutes. Terus abis itu ya agak sedikit banyak di antara orang-orang yang emang mengaitkan videonya daily routines dia sama videonya orang di prank gitu pakai shampoo. Ya gitu. Ini baik. Ini lucu sih. Bagaimana caranya dia bisa loncat 4 menit di udara gitu loh. Jadi gara-gara ada sini nih, orang-orang ngira kalau misalkan daily routines dari Mas Aston Hall ini agak sedikit bullshit gitu. Cuman ya konten belaka doang, padahal mah nggak setiap hari dia melakukan ini. Tapi please ajarin gue gimana caranya loncat 4 menit di udara. Yes. Damn. Jam 8 pagi dia udah melakukan banyak hal dibanding gue 24 jam man. Sampuan jam 8:30. Oke, makan pisang jam 9. Nggak makan ya? Belum. Terus dia ya melakukan sebuah hal yang gue nggak tahu apakah ini direkomendasikan dan juga dilakukan sama orang-orang yang emang merawat muka atau kagak gitu ya. Tapi buat gue sendiri gue mah kagak gitu, karena mungkin gue masih belum terlalu expert kalau dibandingin sama dia. Ngelap keringat pakai kulit pisang. Oke. Set. Tuh lagi-lagi bro. Lagi-lagi mencelupkan mukanya ke dalam air es. Why did he do that, man? Sebenarnya sekali doang gitu udah lebih dari cukup. Tiap malam kalau misalnya yang gue baca-baca gitu ya. Tapi dia sampai 2 kali melakukan ini di pagi hari gitu. Ini agak sedikit kurang normal. Tapi mungkin ilmu dia lebih banyak dibandingin gue ataupun kita sendiri yang nontonin, ya gak sih? Anjay, oke. Kerja dulu 20 menit, abis itu makan ya. Makannya pakai bacon, terus omelet dan segala macam. Jangan lupa minumannya. Nah, jadi begitulah video daily dari Mas Aston Hall. Dan video daily ini di berbagai macam platform itu udah banyak banget. Tapi entah kenapa di YouTube dihapus ya. Utama ya. Gue masih belum nemuin doxnya di Instagram, tapi ada lah pokoknya. Gue nemuin doxnya itu di Twitter, ada yang repost gitu ya, namanya Tips for Men Fashion Essential Luxury. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kehidupan laki-laki kayak misalkan bootcamp dan segala macam di luar negeri tuh banyak banget pelatihan-pelatihan yang terkesan anomali anjir, kayak bootcamp untuk orang-orang dan juga pria-pria agar bisa punya tekad dan juga pendirian yang teguh gitu ya. Yang basically itu kayak pesantren umum John untuk orang-orang yang berotot. Dan sekarang kita bisa melihat ada video-video yang seperti ini. Cuman yang kayak gini udah punya marketnya jelas. Soalnya kalau misalnya lu lihat di pengikut Instagramnya Mas Aston Hall itu udah ada 8,8 juta. Di TikTok pun udah punya 4,4. Dan dia juga punya channel YouTube gitu ya, buat lu semua yang nggak tahu. Ini 2,96 juta. Jadi selain dia buat video daily routines dan juga tips-tips bagaimana caranya untuk merawat badan gitu ya, dia juga biasanya kasih video-video motivasi. Kayak misalkan video yang ini. 3 hal yang membuat dia berubah gitu ya hidupnya dalam 30 hari. Terus abis itu ada yang komen, I think the water ball has changed his life. And went all in on my goal and my dream. This is when I blew up. These are 3 things that held me back before we finally began to win. Number 1, saving money. The main cost of making hal pertama yang harus dilakukan itu adalah saving atau nabung katanya. money is lose. Siapa yang nanya? Gak cuma orang Indonesia dong ya yang gak sopan ya anjir.
some on the way. Alex Hormozi said this best. He said, I Yeah. lost 10K to my first $100,000. I lost $100,000 on my way to my first million. We haven't made 10 million just yet, but I'm prepared to lose $1 million on the way to my first 10 mil. The bigger your goals are, the more expensive the lesson will be. If you're not Betul. shooting shots with the cash that you have, you won't win. Tapi kalau misalnya kita objektif gitu ya, omongan dia tuh ada benernya juga sebenarnya, nggak cuman meme doang gitu ya. Tapi ini motivasi pasti ada sebuah pelajaran hidup yang bisa kita ambil gitu ya. Meskipun mungkin kebanyakan dari omongan itu bullshit gitu, tapi ya dengan caranya dia buat ngasih tahu dia udah pernah baca beberapa hal, terus habis itu nge-share ke kita tentang beberapa pendapat dari orang-orang yang udah pernah melakukan itu, terus habis itu nge-share ke kita semua via video gitu ya. Nggak ada salahnya juga buat dilihat yang positifnya. Yang negatifnya ya dijadiin meme aja. Hire the videographer that's going to save you 5 hours of editing a day. Pay that mentor that's in the position that you desire to be in. Number 2, this is what's holding most of you back. The fear of failure. Ya, takut dalam kegagalan anjay. I was afraid that people would see me and say, oh, here goes Ashton, trying something new again. Okay, let's see how long this lasts. He didn't finish college. He's been from job to job. This dude is just a loser. Yes, they are gonna think that. Nobody truly has time to care about your situation but you. Stop sharing your goals with people who don't matter. Anjay. Berhenti untuk nge-share tujuan hidup lu kepada orang-orang yang tidak peduli tentang hidup lu. Anjay. Iya nggak Om Aston Hell? Sekarang coba kubuk-kubuk air pakai muka. Just do it, bro. When I cut out all of the noise and went all in on Damn. my goal and my dream, this is when I blew up. My advice for you is get to work and don't let anybody convince you of otherwise. Last but not the least was my 9 to 5. Oh. Hilangkan rutinitas bekerja dari jam 9 pagi ke jam 5 sore. Itu gak relate sama orang-orang Indonesia gitu. Karena basically orang Indonesia itu kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam karena macet-macetan di jalan. Tapi buat lu semua yang udah ada dalam posisi manajerial, udah dalam posisi IT dan segala macam, lu bisa memperbaiki kualitas hidup lu dengan kerja 9 to 5 gitu ya. Menurut gua worth to shot, worth to try lah. Motivasi dia meskipun ya mungkin kehidupan lu emang udah lebih nyaman dibandingin dia sendiri gitu. I was working 60 plus hours a week. I was giving my brand my leftover energy. So I was getting leftover energy results. Your 9 to 5 is holding you back. Nah, jadi ini udah jadi pembahasan buat orang-orang yang bekerja gitu pada dasarnya. Buat lu semua yang masih sekolah, buat lu semua yang masih kuliah gitu ya. Jadi orang-orang tuh udah nggak ngelihat pekerjaan dari gaji lagi sebenarnya, tapi ngelihat bagaimana gaji itu per jam. Apakah benar-benar worth it buat lu kerjakan atau kagak kayak gitu. Orang-orang tuh agak sedikit bias ngelihat pekerjaan dari gajinya. Padahal kalau misalnya lu lihat dari pekerjaannya, dari tanggung jawabnya, mungkin gaji yang lebih tinggi itu nggak worth it dibanding gaji yang lebih rendah, tapi tanggung jawabnya itu besar banget. Istilahnya tuh kayak lu nggak ada waktu untuk mengembangkan diri gitu ya, punya waktu luang untuk seenggaknya ngaso dulu atau quality time bareng keluarga kayak gitulah. Jadi lebih baik lu memilih pekerjaan yang emang banyak waktu luangnya tapi ya gajinya mungkin lebih rendah gitu. Itu lebih baik menurut orang-orang yang emang pengen fokus juga dalam pengembangan diri biar dia nggak stuck di pekerjaan itu aja. Nah ironinya adalah di negara kita tercinta gak banyak orang yang punya pilihan seperti itu. Karena pekerjaan ya atau lapangan pekerjaan itu menipis. Jadi punya pekerjaannya udah lebih dari cukup. Itu loh. Makanya bersyukurlah buat lu semua yang sampai sekarang masih punya pilihan untuk memilih pekerjaan yang cocok yang mana dan juga memperhitungkan nih gajinya cocok gak ya sama gue per jam kayak gitu loh. Everybody's story looks a little bit different. When I walked away from my 9 to 5, I had no savings, bro. I had something way more valuable than money. I had time. If they can put 8 hours into a video versus your 40 minutes, you could already see why their content is a lot better than yours. Nah, kayak gitu cuy istilahnya. Jadi orang-orang udah mulai memperhitungkan waktu sebagai uang kalau misalnya untuk orang-orang yang emang udah punya banyak banget pilihan rezekinya gitu ya. Dan terutama apa yang dilakuin sama Aston Hell ini. Menurut gue valid-valid aja ya, nggak siapa lagi dia ngomongin soal creating video dan segala macam gitu. Yang mana jelas buat gue sendiri yang sebagai content creator ini dan lu melihat gue sebagai orang yang bebas gitu karena udah nggak disuruh-suruh sama atasan, nggak punya jadwal segala macam. Gue tetap punya jadwal. Jadwalnya mungkin berbeda dibandingin orang-orang yang bekerja pada umumnya gitu. Mungkin bisa lebih keras lagi, gue bekerja mungkin gue bisa lebih ngaso lagi. Cuman tergantung bagaimana lu berada dalam tahapan pekerjaan tersebut. Apakah udah enak atau belum, kayak gitu. Orang-orang tuh terkesan kalau misalnya ngeliat pekerjaan enak tuh cuma lihat yang enaknya doang. Padahal ada masa-masa atau proses itu pekerjaan lagi tai-tainya banget, lagi harus di-build-nya banget. Ya kayak misalnya lu lihat streamer-streamer di Indonesia lah.
Banyak banget kan orang-orang iri gara-gara oh gampang banget dia dapat duit dengan donate dan segala macam. Padahal sebelum dia akhirnya punya titik itu, punya titik di mana dia di donate sama banyak banget orang-orang secara gampang gitu ya. Ada masanya dia harus nge-build konten dulu. Kayak gitu, ganti-ganti konten gitu ya. Kayak misalnya orang-orang DNKT, Bang Winda, Al dan segala macam, you name it lah. Kayak gitu coy maksud gua. Nah, kita agak sedikit keluar konteks. Jadi dia adalah orang yang pada akhirnya menginisiasikan ice facial. Jadi ketika gua cari tahu apakah ini beneran ada di terminologi medis, medical face treatment, ternyata ada gitu. Jadi gue udah tanya ke ChatGPT. Di sini gue nanya apakah mencelupkan muka ke dalam air es seperti di salah satu videonya bermanfaat? Katanya ada. Iya. Oke, menjawab wajah ke dalam air es atau ice facial memang memiliki beberapa manfaat medis yang didukung oleh penelitian. Oke, katanya itu manfaatnya mengaktifkan respons sistem syaraf parasimpatis, mengurangi peradangan bengkak, meningkatkan fokus dan kewaspadaan, potensial manfaat untuk kulit, kayak misalkan mengecilkan pori-pori, mengurangi produksi minyak, dan meningkatkan sirkulasi darah ke wajah yang bisa memberi tampilan kulit lebih segar dan bercahaya. Jadi itulah alasan kenapa dia sebelum konten itu ngubek-ngubek mukanya dulu kayak gitu. Terus habis itu ada resikonya sebenarnya. Yang pertama katanya hipotermia, resiko untuk orang dengan penyakit jantung, paparan air es dapat memicu respon fight or flight, dan iritasi kulit. Oke, balik lagi, ini sumber dari ChatGPT. Kalau misalnya lu semua pengen lebih tahu detailnya kayak gimana, lu bisa langsung tanya ke dokter-dokter face treatment, oke, atau facial. Nah, gara-gara Essential ini pada akhirnya orang-orang ya, di berbagai macam negara ya emang kontennya mirip-mirip gitu ya, apa namanya fitness konten, itu akhirnya niruin apa yang dia lakuin. Kayak misalkan orang ini. Terus habis itu orang-orang banyak yang kaget dengan buat caption we got the Asian version now. Anjay. Makan pisang. Oke. Anjay. Nggak kenyang anjay. Ironinya adalah video-video dan juga konten-konten kayak gini itu bukan ngegayat perempuan pada akhirnya, tapi laki-lakinya sendiri. Anjay. Nah dia sengaja lebih normal lah, pakai kaos kaki gitu. Asik. Wait, why? Mas, awas belang mas. Oh tapi udah pakai ini pasti ya, udah pakai sunscreen gitu. Terus habis itu orang-orang juga kaget ada versi Indonesianya yang dibuat sama Sai Halilintar. Ini videonya dia di TikTok. Kepenuhan. Gila. Lengah dikit tiba-tiba badannya jadi roti sobek, kayaknya ngeri banget dah. Anjir, ini dari rutinnya Saya Linter ya. Nggak cuman di kamar mandi doang, tapi bagaimana cara dia bertemu dengan orang-orang di acaranya. Asli. Umur berapa dia sekarang? Terus habis itu ada yang ngeparodin juga. Kayak misalkan dari videonya No Context Human ini. Awesome. Eating real human food only Awesome. Would you aja. like to purchase my course as well for $19.99 a month? Anjir, random banget. Terbang ke pesawat tiba-tiba pusap lagi di kamar. Jadi band. Oke, jadi begitulah konteks dari kenapa orang-orang pada akhirnya ngobok-ngobok muka gitu ya pakai air es. Ini semua diramein sama Essential yang kalau misalnya lo lihat umurnya dia masih umur 29 menjelang 30 tahun gitu ya, basically sama kayak gua. Tapi hidupnya lebih sehat dan lebih sempurna gitu ya. Cuman ya kita harus sama-sama bersyukur dengan hidup yang emang bisa kita punya kayak sekarang gitu ya. Semoga kita kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita bisa sehat bugar gitu ya, seperti Om Essential dan segala macam. Gak perlu bentuk badan sebesar ini gitu ya. At least dengan lu sehat, at least dengan lu bisa maintain hidup lu, bisa lebih bugar lagi, bisa punya banyak banget energi, gak gampang ngantuk kan, itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau misalnya pengen nge-build badan seperti dia gitu agar bisa dikagumin sama perempuan-perempuan ataupun laki-laki itu sendiri, ya nggak ada salahnya juga ya nggak sih. Jadi itu aja mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan Yaping gue yang emang agak sedikit lama. Kita ketemu lagi nanti. Stay healthy, sampai jumpa.
Juli.